Presiden Joko Widodo masuk menjadi salah satu daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ada 5 pemimpin dunia lain yang masuk dalam nominasi tersebut. Mereka adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, dan Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Lalu mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha India Gautam Adani. Pemenang nominasi itu ialah Bashar al-Assad. Ia dianggap sebagai pemimpin terbrutal karena telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Diketahui kabar ini muncul di tengah kasus suap yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Masuknya Jokowi dari nominasi ini pun menggegerkan publik. Diketahui OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia. Dari rumah ya, pen golai. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya, sumber apa? daya alam. Ya apa, daya alam apa lagi. Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Selamat ya Pak Ade, Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup. Bukan yang pertama ya, yang pertamanya itu siapa ya, Bashar yang kemarin Suriah itu. Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ini ya yang top one-nya. Tapi ada 5 tokoh lain termasuk Jokowi. Kami meminta voting nominasi dari para pembaca, jurnalis, para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini. Tadi ada William Ruto, ada mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria, Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini dikatakan bahwa korupsi merupakan bagian mendasar dari rusaknya pemerintahan. Kurang lebih begitu ya. Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat. Masa depannya, dikatakan ya oleh Sullivan ini, adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Wow, ini 2 pilihan yang ya berat dua-duanya ya. Loh, saya tidak berhak untuk menanggapi ya. Tapi ini sebagai masukan dari kita semua, sebagai koreksi dari kita semua, memang kita kalau mau jujur, 5 tahun kemarin itu tindak pidana korupsi di Indonesia luar biasa ya. Termasuk yang kemarin korupsi timah ya, yang merugikan negara sampai 300 triliun, tapi tingkat hukumannya cuma 6,5 tahun ya. Itu jadi tingkat korupsi di Indonesia itu nilainya sekarang fantastis banget ya. Itu gede banget, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang besar seperti itu, sehingga itu kemudian berkontribusi kepada predikat Presiden Jokowi sebagai salah satu nominasi tokoh ya di antara korup ya. Saya tidak berhak untuk mengomentari karena saya juga tidak mengetahui lembaga itu lembaga apa. Dan ini membuka masukan ke publik sejak November lalu. Kemudian ada tuduhan, oh ini anak abah ini yang isinya. Saya aja nggak tahu ada yang beginian. Aduh, pemilihan tersebut terbuka untuk umum, dapat diakses melalui media sosial mulai sampai 5 Desember kemarin.
Jadi ini lembaga internasional ya. Oke, dalam pernyataannya dikatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada mereka yang sudah melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisir dan korupsi. Ngeri. Dengan penghargaan ini ditujukan untuk mempromosikan akuntabilitas yang dinilai telah melakukan paling banyak untuk mendukung korupsi yang menyertainya. Ngeri. Coba kita lihat, ini kata kuncinya yang di paragraf terakhir. Pemerintah yang korup itu melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi yang berdarah. Sullivan. Ngeri ya. Nah, ini dalam websitenya, tampilan websitenya seperti ini. Selain satu tokoh tadi, ada 5 yang lain. Yang kedua, Joko Widodo. Wow. Makin terkenal tuh Jokowi. Bangga nggak ya keluarganya? Nah, ini dari nggak tahu nih, buzzer Jokowi kali ya. Cuma dari voting, dan yang rame dari kemarin anak Abah dan Bani Laubet suruh isi votingnya. Nggak apa-apa. Buat mereka biar terhibur, jadi kagak tantrum mulu tiap hari. Mana sekarang malam tahun baru. Dia nggak tahu Pak Jokowinya sendiri sedang dalam kondisi yang penuh tekanan, stres, melihat berbagai indikasi yang mulai mengarah kepada dirinya. Kalau disebut yang ramai kemarin anak Abah, saya mentengin berita tiap hari nggak dapet itu kabar ini. Aduh. Bisanya ya menyalahkan pihak lain memang ya. Nggak heran lah 10 tahun kelihatan cara berpolitiknya korup, merusak konstitusi, demokrasi, nepotisme, dugaan korupsi anak dan menantu, sandera lawan politik lewat kasus hukum, dan berpihak pada kepentingan oligarki. Sebenarnya Pak Jokowi sangat layak diadili, dan yang tak kalah pentingnya adalah dimiskinkan. Agar menjadi pelajaran bagi semua. Kalau koruptor dimiskinkan, itu yang paling mereka takutkan. Kan hukuman itu harus yang paling mereka takutkan. Monggo para ceboker Mulyono untuk membela junjungannya. Aduh. Selamat ya Pak Jokowi. Jeneng sampean masuk nominasi tokoh paling korup 2024. Di samping gelar sebagai mantan presiden yang doyan ngibul dan julukan lainnya. Julukan lainnya apa aja ya? The King of Lip Service. Terus apa lagi? Sudah tapi belum. Wah, ini ada ditayangkan juga kemarin. Jadi ada sebuah acara lah di keluarga besar Jokowi. Ya begini, joget-joget. Jadi ketika PPN akan naik, rakyat mulai merasakan kesengsaraan. Mereka sedang foya-foya. Miskinkan. Kalau koruptor dimiskinkan, ya itu jerah sekali itu. Faktanya dia korup, tapi feeling dia nggak pernah korup. Terus dia merasa difitnah, padahal di lapangan itu benar-benar terjadi kerusakan. Terus dia nggak ngaku, benar-benar kelakuan kayak Zionis, kata Lydia. Nah, ini barangkali bedanya ya, sama-sama masuk daftar. Anies masuk daftar 21 Heroes 2021 sejajar dengan Elon Musk. Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024. Daftar dunianya sama-sama masuk, tapi beda jauh bumi dan langit ya. Mengerikan, masih bergantayangan ini kesana kemari pakai baju putih. Allahu Akbar. Nah, kita lihat sekarang. Sampai ada yang begini nih, saking koruptor dianggap hal yang mulia hari ini. Coba kita lihat ya. Suami saya mau dibawa kemana, Pak? Maaf Bu, suami ibu sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Maafin Papa. Papa ngelakuin ini semua buat kalian. Papa jahat. Papa mau ninggalin aku selamanya.
Selamanya, Pak. Kocak nih anaknya nih. Baru ketawa sih. Maaf, nak. Papa tuh cuma sebentar doang ditahannya. Sebelum kamu lulus SD juga Papa udah keluar lagi. Papa kan cuma korupsi. Cuman. Ada-ada aja nih anaknya, Pak. Namanya juga anak kecil, Pak. Belum ngerti apa-apa. Oh iya. Mas, jangan lupa suruh si Santo panasin mobil-mobil sport Papa. Terus duit belanja buat 6,5 tahun udah Papa transfer ya ke rekening Mama. Oke. Papa kan nyampe 6,5 tahun udah keluar deh. Iya juga. Adios semuanya. Jadi kita tetap kaya, mah. Ya, jelas lah. Nah ini kata kuncinya ini. Jadi kita tetap kaya. Iya. Kenapa para koruptor terus berani melakukan korupsi? Karena mereka yakin akan tetap kaya meskipun sudah dihukum 6,5 tahun, meskipun sudah dihukum 10 tahun. Nanti ada remisi. Apalagi yang di dalam juga mereka akan hidup tenang di dalam tahanan. Karena semua bisa disogok. Kan itu hari ini yang terjadi.